Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ramli dari kelas 2B. Akan sedikit menjelaskan mengenai konsep epidemiologi dari mata kuliah epidemiologi TM1. Untuk yang pertama yaitu epidemiologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari distribusi, determinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan serta penyakit dalam populasi. Konsep epidemiologi ini sangat penting dalam memahami pola penyebaran, identifikasi faktor risiko, dan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif. Definisi epidemiologi berasal dari kata epi yang berarti atas, demos yang berarti rakyat, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari apa yang terjadi pada populasi. Sejarah epidemiologi dimulai sejak zaman kuno dengan catatan pertama mengenai wabah penyakit yang ditemukan dalam teks-teks Mesir kuno dan Yunani. Namun, perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-19 dengan kontribusi ilmuwan seperti John Sloan yang dikenal sebagai bapak epidemiologi modern karena penelitiannya mengenai wabah kolera di London. Tujuan epidemiologi yang pertama yaitu menjelaskan etiologi penyakit. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko. Yang ketiga, meramalkan kejadian penyakit. Yang keempat, mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan yang terakhir, mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan populasi. Untuk metode epidemiologi yang sering digunakan yaitu ada studi deskriptif, yaitu studi yang menggambarkan karakteristik populasi yang terkena penyakit termasuk prevalensi dan insiden. Yang kedua ada studi analitik, yaitu yang meneliti hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit menggunakan desain seperti cohort, kasus kontrol, dan studi silang. Dan studi yang terakhir yang digunakan dalam metode epidemiologi adalah studi eksperimental yang menguji efektivitas intervensi kesehatan melalui uji coba acak terkontrol. Penerapan epidemiologi yang bisa diterapkan dalam masyarakat yang pertama adalah pemantauan dan pengendalian wabah penyakit menular. Yang kedua, penelitian tentang faktor risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Dan yang terakhir, evaluasi program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan hasil kesehatan. Kesimpulannya, epidemiologi merupakan alat penting dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat dengan mempelajari pola penyebaran dan determinan penyakit. Epidemiologi dapat merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan populasi. Oleh karena itu, epidemiologi memainkan peran vital dalam kesehatan masyarakat dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan menganalisis dan menangani masalah kesehatan secara efektif. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dan ada beberapa saran buku yang dapat digunakan untuk mempelajari apa sih itu konsep epidemiologi dan apa penerapannya dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.